Halo semuanya, Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan saya di kelas virtual geografi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tuhan menciptakan aneka ragam hewan dan tumbuhan di muka bumi. Persebaran hewan dan tumbuhan tersebut tidak merata. Misalnya seperti hewan berikut ini. Hewan ini hanya dapat kita temui di Indonesia, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita tidak dapat menemukan biawak besar ini di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ataupun di negara tetangga. Kira-kira mengapa demikian? Untuk menjawab rasa penasaran kamu, yuk tonton dan simak video ini sampai akhir ya. Para geograf membagi faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi terdiri atas faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik ini meliputi iklim atau klimatik, tanah atau edafik, dan topografi. Mari kita bahas faktor abiotik yang pertama, yaitu iklim. Iklim merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Wilayah-wilayah dengan pola iklim yang ekstrim, seperti daerah kutub yang selalu tertutup salju dan lapisan es, atau gurun yang gersang, sudah tentu sangat menyulitkan bagi kehidupan suatu organisme. Faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna ini meliputi suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Mari kita masuk ke faktor iklim yang pertama, yaitu suhu. Suhu udara berbeda pada setiap wilayah di permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh faktor sudut datang sinar matahari, letak lintang, jarak atau lokasi daratan terhadap laut, ketinggian tempat, dan penutupan lahan oleh tumbuhan. Wilayah-wilayah yang memiliki suhu udara yang tidak terlalu ekstrim merupakan tempat yang sangat baik bagi kehidupan organisme, baik itu untuk tumbuhan, hewan, maupun manusia. Faktor iklim yang kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Tingkat kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Beberapa jenis tumbuhan sangat cocok hidup di wilayah yang kering. Sebaliknya, terdapat jenis tumbuhan yang hanya dapat bertahan hidup di atas lahan dengan kadar air yang tinggi. Berikut ini contoh tumbuhan berdasarkan tingkat adaptasi terhadap kelembapan lingkungannya. Yang pertama adalah Xerophyta, yaitu tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan hidup yang kering, gersang, atau kelembapan udaranya sangat rendah. Contohnya seperti kaktus dan beberapa jenis rumput gurun. Yang kedua adalah Mesophyta, yaitu tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya anggrek dan jamur. Berikutnya adalah Hygrophita, yaitu tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang basah. Contohnya seperti enceng gondok, selada air, dan teratai. Yang terakhir adalah Tropophyta, yaitu tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan penghujan. Tropophyta merupakan flora khas di daerah iklim muson tropis, contohnya pohon jati. Faktor iklim yang ketiga adalah angin. Angin berfungsi sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air atau awan dari suatu tempat ke tempat lain. Di daerah terbuka, hanya tumbuhan berakar dan berbatang kuat yang dapat bertahan hidup dari hembusan angin yang sangat kencang. Angin juga sangat membantu dalam proses penyerbukan atau pembuahan beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi tumbuhan dapat berlangsung. Faktor iklim yang berikutnya adalah curah hujan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Perbedaan curah hujan di setiap wilayah permukaan bumi menyebabkan perbedaan jenis hewan yang mendiaminya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan jenis tumbuh-tumbuhan sebagai produsen yang menyediakan sumber makanan bagi hewan. Selanjutnya, faktor abiotik yang kedua adalah tanah atau edafik. Tanah atau edafik memengaruhi pola persebaran vegetasi. Tidak semua tumbuhan dapat hidup di setiap jenis tanah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimiawi tanah.
Faktor yang dimaksud adalah tekstur tanah, struktur tanah, dan derajat keasaman tanah. Faktor abiotik yang ketiga adalah topografi. Faktor ini meliputi ketinggian dan kemiringan tempat. Di antara daerah yang mempunyai ketinggian yang berbeda, akan ditumbuhi oleh vegetasi yang jenisnya berbeda pula karena tingkat adaptasi yang berlainan. Begitu pula dengan kemiringan permukaan tanah. Semakin terjal permukaan, semakin besar kekuatan air mengikis permukaan tanah sehingga kesuburan tanah berkurang. Biasanya, tanah yang miring mempunyai jumlah flora dan fauna yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan oleh cadangan air yang cepat hilang karena bergerak ke bawah menyusuri lereng secara cepat. Selain faktor abiotik tersebut, faktor biotik juga mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor biotik ini meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia adalah komponen biotik yang berperan sentral terhadap keberadaan flora dan fauna di suatu wilayah, baik yang sifatnya menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna. Misalnya, manusia mengalihfungsikan hutan menjadi daerah pertanian, perkebunan, atau perumahan dengan cara melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang ada di hutan tersebut. Perilaku manusia yang melampaui batas dapat mengancam kehidupan hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Faktor biotik yang berikutnya adalah hewan. Hewan juga memiliki peranan terhadap penyebaran tumbuhan. Misalnya, beberapa jenis tumbuhan untuk penyerbukannya dibantu oleh serangga, burung, dan hewan lainnya. Faktor biotik yang terakhir adalah tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki peran untuk menyuburkan tanah. Tanah yang subur memungkinkan perkembangan kehidupan tumbuh-tumbuhan dan juga mempengaruhi kehidupan faunanya. Nah, dari semua penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna terdiri dari faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik ini meliputi iklim, tanah, dan topografi. Sementara itu, faktor biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, demikian materi untuk hari ini. Semoga adik-adik sekarang paham mengapa persebaran flora dan fauna di muka bumi ini tidak merata. Oke adik-adik, sampai ketemu di kelas berikutnya. Terima kasih, bye-bye.